Kalau misalkan pertanian kita konvensional terus-menerus, kita nggak bakalan maju, bakalan kalah dari negara-negara lain. Apalagi dengan kondisi kita saat ini, pangan adalah salah satu ujung tombak untuk keselamatan negara gitu kan. Kalau misalkan pertanian kita nggak ditata dari sekarang dan dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan petani tidak ada, stok pangan kita minim, nanti yang terjadi adalah krisis pangan. Dan itu bisa saja terjadi ketika kita tidak peduli terhadap pertanian yang ada di desa-desa. Perkenalkan, nama saya Gus Wibowo. Saya dari Desa Sumberjo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Saya sebagai petani milenial yang bergerak di bidang komoditas kentang. Mula saya mau bertani karena memang saya terlahir dari keluarga petani juga, kemudian orang tua saya membesarkan juga dengan jerih payah mereka bertani. Jadi saya mengetahui bagaimana susah dan senangnya seorang petani gitu. Kemudian dari situ saya menilai bahwasanya petani itu adalah profesi yang mulia karena mereka selalu menyediakan makanan untuk banyak orang dan juga untuk ketahanan pangan secara nasional. Nah, dari situ saya berniatan dari ketika saya bersekolah, saya pengen menjadi petani tapi yang bukan petani biasa. Karena memang sumber daya alam di tempat saya itu luar biasa, tapi dari segi sumber daya manusianya masih konvensional, belum modern, kemudian mereka masih biasa-biasa saja, marketnya masih tergantung dengan tengkulak. Dari situ saya pengen merubah sistem pertanian di tempat saya yang lebih modern dan bisa lebih maju dari yang dulu-dulunya, seperti itu. Selain itu juga dorongan dari keluarga, dari orang tua yang alhamdulillahnya orang tua saya pengen menyekolahkan saya bukan untuk menjadi pegawai atau menjadi PNS, tapi mereka bercita-cita saya sekolah di pertanian, kalau bisa kembali ke desa, membangun desa di bidang pertanian. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, baik itu melalui edukasi, kemudian kita membuat bibit bibit kentang yang berkualitas, sehingga petani kentang di sekitar kita sudah mulai teredukasi atau mulai mengetahui bagaimana sistem pertanian yang baik dan benar. Kemudian dari situ saya mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di lapangan seperti itu. Kemudian saya melalui riset-riset tersebut, banyak orang yang melihat ketika saya melakukan budidaya sendiri, banyak yang melihat ternyata hasilnya lumayan bagus, kemudian banyak yang tertarik dengan kita, sehingga banyak petani yang mengikuti atau menginginkan apa yang saya lakukan seperti itu. Jadi edukasinya saya dengan melakukan praktek secara langsung. Saya tidak pernah melakukan edukasi ke petani atau mengintervensi ke petani secara membuat seminar atau apa, tidak, tapi saya lebih enak mengedukasi petani itu secara langsung ke lapangan sehingga bisa diterapkan secara langsung dan kesannya itu saya tidak menggurui tapi kita belajar bersama seperti itu. Mengedukasi petani itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan. Jadi kita awal-awal bibit itu kita produksi untuk kita sendiri. Baru ketika terlihat bagus, baru petani itu pengen ngambil di tempat kita gitu kan. Jadi kita juga mengedukasinya lewat, oh ini loh kita ada demplot, kita nanam bibit kentang kita seperti ini, hasilnya seperti ini. Baru petani ketika udah ada contoh yang nyata, petani itu kadang baru mengikuti apa yang kita lakukan. Nah dari situ saya berkeinginan untuk membuat bibit sendiri, memproduksi bibit sendiri supaya bibit yang kita tanam, kemudian yang petani-petani tanam di sekitar kita itu yang berkualitas. Dari situ kita bisa meningkatkan hasil produktivitas maupun dari kualitas ataupun dari kuantitas dari kita bertani kentang. Jadi kentang yang kita produksi ada dua jenis, ada kentang sayur dan juga kentang industri. Yang kentang sayur itu biasa kita buat untuk sop, yang istilahnya kentang kalau dibelah warnanya kuning. Dan itu kegunaannya untuk sayuran direbus bisa, kemudian untuk sop bisa gitu kan. Itu kadar air dan kadar gulanya lumayan tinggi, jadi agak manis dan pulen. Nah kalau kentang industri itu adalah kentang khusus untuk perindustrian, ciping, kemudian untuk keripik dan juga untuk stik kentang kayak gitu. Jadi kalau dibelah warnanya lebih putih dan kadar air sama kadar gulanya lebih rendah. Jadi kalau digoreng lebih renyah dan cepat kering seperti itu.
Jadi untuk kegiatan sektor bisnis kita ada di pembibitan, kemudian ada budidaya di lahan, dan juga ada di pasca panen. Jadi kalau di pembibitan kita memproduksi G0 yang itu nanti jadi benih dasar untuk petani-petani di sekitar yang dikembangkan. Kemudian di lapangan kita juga produksi untuk menyuplai kebutuhan di pasar ataupun suplai ke pabrik yang kentang industri. Kemudian untuk pasca panennya kita juga ada produksi keripik kentang, tapi selama pandemi ini kita masih off karena memang pasarnya belum terlalu terbentuk lagi gitu. Terkait dengan pemberdayaan, dulu kita belum ada petani yang kita ajak mitra karena memang saya ingin membuktikan bahwasanya saya menanam kentang dengan bibit sendiri itu bisa bagus seperti ini gitu kan. Ketika ada buyer, kita suplai kentang yang lebih banyak, rata-rata 30 ton per bulan ke pabrik. Mau nggak mau saya harus melakukan semacam kemitraan dengan petani yang ada di sekitar kita gitu. Karena petani di sekitar kita itu lahannya tidak terlalu banyak, rata-rata per orang cuma 3.000 meter sampai 5.000 meter, jadi saya lebih memperbanyak petani yang ikut dengan saya gitu kan. Jadi untuk saat ini yang kita suplai ke industri, kita membutuhkan kentang 30 ton per bulan, paling tidak kita butuh sekitar 70 petani mitra supaya suplai kita terpenuhi ke pabrik tersebut. Dalam kemitraan itu kita memberikan modal berupa benih dan juga agro input, obat-obatan gitu kan. Jadi mereka terbantu dari segi permodalan. Dan nanti untuk hasil panennya nanti kita ambil dengan area kontrak yang sudah ditentukan di awal. Jadi petani udah nggak bingung cari pasar ataupun cari pembeli karena kita sudah kontrak di awal dan mereka merasa aman. Harga ditentukan dari ketika mereka tanam. Artinya mereka cuman istilahnya mereka cuman berpikir bagaimana caranya tanaman itu bisa bagus secara kualitas maupun kuantitas. Itu mereka bakalan untung lebih banyak ketika kualitas sama kuantitasnya lebih bagus. Untuk pemasarannya kalau dari bibit kentang kita sudah secara nasional gitu kan. Kita udah ada di Medan juga ada, sampai ke Kayu Aro, kemudian ke Jawa Timur, kayak itu udah ada beberapa orang yang membeli di tempat kita. Kalau untuk produksi kentang yang hasil panen, kalau untuk sayur kita masih jual ke pasar lokal di stasiun agribisnis terdekat. Kalau yang untuk industri kita sudah kontrak dengan salah satu pabrik, kita suplai ke pabrik. Kentang industri kita per bulan rata-rata 30 ton. Kalau yang sayur kita rata-rata juga sekitar 30 tonan waktu 1 bulan. Untuk anak-anak muda, pesan saya, dunia pertanian itu sangat membutuhkan anak-anak muda yang berpengalaman gitu kan. Jadi harapannya teman-teman yang tertarik di dunia pertanian itu bisa membantu sektor pertanian secara dari akarnya gitu, dari petani di lapangan gitu. Jadi banyak sektor yang bisa kita kerjakan, mulai dari budidayanya atau mulai dari tradingnya atau secara sistemnya itu sangat-sangat dibutuhkan karena pelaku petani di bawah atau di lapangan kebanyakan orang-orang tua. Nah kemudian tugas anak muda ini membuat sistem atau membuat hal-hal baru yang bisa mendorong untuk ada nilai tambah di dalam usaha pertanian supaya pertanian kita itu maju. Kalau misalkan pertanian kita konvensional terus-menerus, kita nggak bakalan maju, bakalan kalah dari negara-negara lain. Apalagi dengan kondisi kita saat ini, pangan adalah salah satu ujung tombak untuk keselamatan negara gitu kan. Kalau misalkan pertanian kita nggak ditata dari sekarang dan dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan petani tidak ada, stok pangan kita minim, nanti yang terjadi adalah krisis pangan. Dan itu bisa saja terjadi ketika kita tidak peduli terhadap pertanian yang ada di desa-desa. Dan harapannya untuk anak-anak muda, anak-anak pertanian, sarjana pertanian, silahkan kalian kembali ke desa, kemudian membuat gerakan atau membuat sistem yang itu bisa membuat petani-petani di sekitar kalian itu bisa maju. Entah itu dari sistem market atau dari sistem penjualan, entah itu dari sistem budidayanya, pasti dibutuhkan. Jangan sampai anak pertanian ketika lulus susah mencari pekerjaan. Itu adalah hal yang mustahil karena emang PR kita untuk pertanian di skala bawah di lapangan itu sangat banyak. Kalau kalian bisa mencari permasalahan ataupun mencari potensi kemudian bisa dikembangkan di daerah kalian masing-masing, saya yakin 5 atau 10 tahun ke depan pertanian di Indonesia bisa maju dengan adanya campur tangan anak-anak muda di dunia pertanian.
harapan ke depan untuk pertanian yang saya geluti ini yang pasti saya bisa memberikan bibit terbaik untuk petani kentang, kemudian dari segi volume juga bisa meningkatkan sehingga pasar juga bisa terpenuhi, kemudian dari segi budidaya biaya bisa ditekan sehingga petani tidak terlalu keberatan untuk membudidayakan kentang. Kalau sudah begitu, istilahnya kita ada harga yang tidak terlalu mahal atau harga yang murah, itu masih bisa untung kita, karena BEP yang kita keluarkan rendah gitu kan. Jadi bisa terimbangi dengan harga jual yang kita laku di pasar seperti itu. Jadi harapan dari kedepannya untuk bisnis saya ya yang terpenting saya bisa menyediakan bibit yang bagus, kemudian petani tidak merasa berat ketika dia untuk menanam kentang karena BEP tidak terlalu mahal. Buat teman-teman, baik itu anak muda, mahasiswa, ataupun semua petani yang ada di Indonesia, kalau mau berkunjung kita sangat welcome, karena kita juga ada sistem penyuluh swadaya juga, kita juga selalu terbuka untuk sharing, jadi siapapun, kapanpun ketika mau datang, ataupun melalui telepon, WhatsApp, atau apa, kita selalu bisa sharing. Kalau misalkan mau datang, kita ada di lereng Merbabu, tepatnya di Dusun Klagon, Desa Sumberjo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, atau bisa kunjungin Instagram Agus_Wibowo 15 atau di Facebook Agus Wibowo atau di nomor WhatsApp 085 728 015 705. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terinspirasi. Jangan lupa subscribe channel Cap Capung.